Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bestie semuanya, apa kabar kalian? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Happy weekend bestiku. Kalau weekend begini kalian pada ngapain aja nih bestie? Enaknya kalau weekend itu kita rebahan, nggak melakukan aktivitas apapun, cuma rebahan dan nggak kemana-mana. Wah mantap kali kan bestie. Di weekend kali ini aku mau beberes halaman teras depan rumah karena sampah kering dari daun-daunan itu udah banyak dan menumpuk. Di sini aku mau sapu-sapu agar terlihat rapi dan bersih. Dan di sini juga aku mau merapikan tanaman yang sudah agak kering di halaman teras depan, dan aku sapu-sapu juga di bagian ini juga sudah banyak ternyata daun-daun kering yang berserakan. Sebelumnya setelah subuh aku sudah mencuci baju dan sudah aku jemur pakaiannya agar cepat kering. Nah di sini aku masih sapu-sapu dan aku pindah-pindahin satu persatu pot-pot bunganya agar terlihat lebih lapang dan bersih. Juga digeser-geser sedikit pot bunga dan tanaman yang ada di teras ini agar ketika membersihkan dan menyapu daun-daun kering yang masih nyempil di antara pot-pot bunga ini bisa lebih gampang dijangkau. Alhamdulillah teras depan rumah sudah mulai rapi dan bersih dari sebelumnya. Bila teras depan rumah sudah kinclong dan rapi, saatnya temenin aku untuk budgeting untuk bulan Juli ya bestie. Kalau kalian sudah pada budgeting belum nih bestie? Segerakan budgeting ya bestie agar keuangan kita bisa tertata lebih rapi. Alhamdulillah sudah mulai memasuki minggu kedua di bulan Juli. Gimana nih bestie? Apakah keuangan kalian tetap aman sentosa? Apakah sudah mulai mengalami krisis? Semoga enggak ya bestie. Semoga tetap aman sampai akhir bulan. Karena sering banget kita mengalami baru minggu kedua atau ketiga keuangan kita mulai kritis karena kita nggak bisa mengelola keuangan kita atau gaji yang kita miliki dengan baik. Yuk belajar sama-sama bestie. Caranya agar gaji yang kita punya tetap aman sampai akhir bulan. Di sini aku punya 5 tips agar gaji yang kita punya bisa tetap aman sampai akhir bulan. Stay tune videonya sampai akhir ya bestie. Yang pertama adalah kalian rutin melakukan budgeting setiap habis gajian, baik itu budgeting bulanan, mingguan maupun harian. Terus caranya melakukan budgeting itu bagaimana ya? Budgeting itu caranya yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mencatat semua pemasukan dan pengeluaran yang kalian punya, dan kumpulkan dan kalian rekap semua pendapatan yang kalian miliki mulai dari pekerjaan utama maupun pekerjaan sampingan seperti bisnis online, bisnis jualan, maupun buka warung kecil-kecilan di rumah dan lain-lain. Kemudian kalian catat dan buat budget untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk belanja bulanan, belanja deterjen, sampo, sabun, dan lain-lain, belanja mingguan untuk pauk-pauk, sayur, dan lain-lain, untuk gas, beras, minyak, dan lain-lain. Pokoknya untuk kebutuhan sehari-hari kita ya bestie, agar lebih mudah saat memantau dan mengevaluasi pengeluaran kita di akhir bulan. Kita bisa membuat tabel khusus saat mengevaluasi budget seperti yang ada contohnya di video ini. Bisa kalian tiru ya bestie, atau bisa juga kalian buat tabel khusus evaluasi budget seperti nomor pos pengeluaran apa saja, budget yang kita sudah tentukan berapa, aktualnya berapa, di lapangannya habis berapa, dan sisanya nanti berapa. Nanti akan ketahuan budget yang kita tentukan itu pas atau tidak. Dua adalah menggunakan persentase saat melakukan budgeting atau mengatur keuangan. Kalian bisa menggunakan berbagai macam persentase keuangan
dan sesuaikan dengan kebutuhan kalian dan pendapatan kalian ya Besti. Contohnya kalian bisa menggunakan persentase keuangan 50, 30, dan 20. 50% untuk kebutuhan, 30% untuk saving, dan 20% untuk sedekah. Atau kalian bisa juga menggunakan persentase keuangan 70% untuk kebutuhan, 20% untuk saving, dan 10% untuk sedekah. Atau kalian bisa juga menggunakan persentase 10, 20, 30, dan 40. 10% untuk sedekah, 20% untuk dana darurat, 30% untuk tabungan, dan 40% untuk kebutuhan. Jadi kalian bisa mencoba satu persatu persentase budgeting yang sesuai dengan kebutuhan kalian dan gaji kalian ya Besti. Kebutuhan yang kalian miliki lumayan banyak dan gaji kalian terbatas, kalian bisa menggunakan persentase 70, 20, dan 10 ya Besti. Kalian penuhi dulu kebutuhan kalian, kemudian baru saving untuk ditabung. 3. Gunakan dompet pengatur keuangan agar lebih gampang pos-poskan budget yang sudah kita buat untuk kebutuhan sehari-hari. Seperti yang ada di video ini, aku punya dengan harga terjangkau dan kualitasnya lumayan ya Besti, sesuai harga. Tapi bisa digunakan untuk melakukan pos-pos budgeting setiap bulannya. 4. Keluarkan uang sesuai dengan budget yang sudah kalian tentukan. Penuhi dulu kebutuhan pokok kalian ya Besti. Terakhir adalah kalian melakukan evaluasi setiap minggunya. Atau kalau kalian nggak mau ribet, kalian bisa evaluasi budget di akhir bulan sebelum gajian selanjutnya. Gunanya apa? Supaya ketahuan mana yang pos yang minus maupun plus. Kalau ada sisa dari hasil budgeting yang sudah kalian tentukan, kalian bisa simpan untuk dana darurat, atau kalian bisa untuk mengisi sinking fund yang kalian miliki. Alhamdulillah sudah selesai budgeting untuk bulan Juli. Untuk nominalnya sama seperti bulan-bulan sebelumnya, hanya saja di bulan ini aku mulai menabung kembali dana lebaran untuk 2024 dan menyicil lagi dana kurban untuk insya Allah 2024. Semoga 5 tips agar gajian aman sampai akhir bulan di video kali ini bisa bermanfaat untuk besti-besti ya. Dan jangan lupa like video ini, subscribe YouTube channel aku untuk tips menabung dan budgeting lainnya.